Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen C 2018 STI Pasundan akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen jasa pada perusahaan fast food McDonald's. McDonald's berdiri pada tahun 1955 yang didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald. Bisa kita lihat di sini visi dan misi dari McDonald itu sendiri. Visi dari McDonald's yaitu menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Dan misinya menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawannya yang ada di setiap komunitas di seluruh dunia. Ini adalah perkembangan McDonald's yang mulai didirikan pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Lalu McDonald's masuk ke Indonesia tahun 1991 dan pada tahun 1994 McDonald's mendapat sertifikat halal dari MUI, lembaga yang berhak memastikan kehalalan pada makanan. Pada tahun-tahun berikutnya, McDonald's terus meningkatkan pelayanannya, juga terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk baru dan hingga pada saat ini berkembang juga pada gerai-gerai yang telah dibuka di kota-kota Indonesia. Analisis bauran pemasaran produk jasa McDonald's dibagi menjadi dua, core service and secondary service. Core service, fungsi esensial jasa, I'm loving it. Menjadi restoran cepat saji yang disukai semua orang dimanapun dan kapanpun, baik pelayanan maupun menu, adalah fungsi esensial jasa McDonald's. Secondary service, fitur tempat bersantai yang bersih dan nyaman dilengkapi dengan wifi, styling, seragam waiters berwarna abu dilengkapi dengan logo McDonald's, kemasan yang ramah lingkungan dilengkapi dengan huruf M berwarna kuning sebagai logo McDonald's dengan nama produk, merek, huruf M berwarna kuning dilengkapi dengan tulisan McDonald's berlatar merah, bukti fisik, seragam khas McDonald's dari warna, desain, dan model, penyampaian jasa di berbagai media, proses yang prima menjaga setiap produk tersaji dengan hasil terbaik dan pelayanan yang paling memuaskan, sumber daya manusia yang berkualitas dan berstandar tinggi, kualitas pelayanan yang diberikan bersih, nyaman, dan menyenangkan dengan harga produk yang bisa bersaing dan kualitas yang baik. Core atau unsur layanan pelengkap. Yang pertama ada information, yaitu McDonald memberitahukan atau menginformasikan produknya kepada konsumen dengan menggunakan beberapa media cetak dan elektronik. Yang kedua consultation. Pelanggan McDonald boleh memberikan kritik dan saran melalui website resmi McDonald atau bisa menghadap manajer jika benar-benar merasa dirugikan. Yang ketiga ada order taking. Sebelum memesan, konsumen harus berada di jalur antrian. Ketika sampai di kasir, sebelum menginput pesanan, kasir akan melakukan promosi terhadap paket-paket yang ditawarkan. Tugas dari order taking yaitu mencatat semua pesanan konsumen dan melayani konsumen. Yang keempat, ada hospitality, yaitu sambutan hangat dari karyawan, fasilitas meja dan kursi, free wifi, fasilitas toilet dan wastafel, fasilitas drive-thru dan delivery, dan selalu memberikan promo menarik. Selanjutnya yaitu yang kelima ada caretaking. Caretaking yaitu McDonald menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjung yang aman dan nyaman. Yang keenam ada exception. Dalam menangani masalah restitusi, pihak McDonald akan memberikan ganti rugi sepenuhnya atas kesalahan yang dilakukan dari pihak karyawannya. Tetapi, apabila kesalahan terjadi dari pihak konsumen, maka pihak McDonald tidak dapat memberikan ganti ruginya. McDonald memberikan ganti rugi jika pesanan tidak sesuai dan jika produk tersebut tidak memenuhi standarisasi produk. Yang ketujuh ada billing, yaitu McDonald akan memberikan struk pembayaran ketika pelanggan telah membayar pesanan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pembayaran. Jenis transaksi yang digunakan McDonald untuk melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai ataupun dengan kartu kredit, ataupun dengan bentuk lain seperti voucher dan sebagainya. Model service branding. Ada 6 bagian. Yang pertama yaitu present brand. Present brand McDonald merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri fast food restoran.
Yang kedua, brand awareness. Brand awareness pada McDonald yaitu, jadi jika kita mendengar kata McDonald, yang berpikir yaitu fast food ala western. Yang ketiga ada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan terhadap McDonald yaitu makanan yang dianggap kurang sehat dan membahayakan kesehatan karena jenis makanan ini termasuk ke dalam makanan siap saji. Yang keempat, komunikasi merek eksternal. Sistem komunikasi yang digunakan oleh McDonald terhadap eksternal yaitu dengan cara delivery order. Jadi, jika kita ingin memesannya, kita bisa delivery order dimanapun kita berada. Yang kelima, ada ekuitas merek. Ekuitas merek pada McDonald yaitu perusahaan yang bergerak dalam bisnis restoran fast food asing waralaba. Dan yang terakhir, ada brand mining. Restoran ini terkenal di dunia pada tahun 1997 yang asalnya bernama Deer Dome menjadi McDonald Famous Barbecue. Nama ini tetapi hanya bertahan 5 tahun saja dan kini sekarang menjadi McDonald. Sistem penyampaian jasa. Yang pertama ada place. McDonald selalu memilih membuka cabang atau outletnya di tempat yang strategis seperti di mall, tengah perkotaan, dan tempat yang sering dilalui banyak orang, karena tempat-tempat tersebut selalu ramai, sehingga berpotensi menjadi konsumen. Yang kedua ada proses. Proses di McDonald yaitu konsumen diharuskan mengantri terlebih dahulu untuk dapat memesan. Setelah itu, kasir akan menanyakan apa yang ingin dipesan dan berapa jumlah yang ingin dipesan. Saat sudah memesan, konsumen tidak perlu menunggu lama karena makanan yang ada di McDonald yaitu makanan cepat saji. Pembayaran pun dapat dilakukan di saat itu juga. McDonald juga menyediakan berbagai macam jenis pembayaran. Yang ketiga ada physical evidence. McDonald memiliki bangunan bercorak putih dengan sedikit aksen abu-abu dan merah. Tak lupa logo M khas McDonald. Ruangan di dalamnya pun sangat nyaman, terdapat toilet, ruangan indoor dan outdoor. Fasilitasnya pun terbilang sangat lengkap, bahkan di beberapa outlet terdapat ruang khusus untuk anak-anak. Yang keempat ada people. Karyawan McDonald merupakan hal penting dalam pelayanan kepada konsumen karena karyawan merupakan orang yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Mereka dituntut berperilaku sopan dan ramah terhadap konsumen, sehingga konsumen akan merasa puas dan nyaman pada saat makan di McDonald. Pelayanan yang baik pun dapat menjadi nilai tersendiri di mata konsumen, sehingga dapat menaikkan citra McDonald sendiri. Peran service blueprint dan servicescape di McDonald. Untuk service blueprint ada yang pertama ada physical evidence, yaitu ada gedung bangunan, tempat parkir, drive-thru, wifi, tempat duduk, kasir, toilet, wastafel, menu makanan dan minuman. Untuk pelanggan, tiba di McDonald, lalu menerima salam, datang ke kasir untuk melihat daftar menu yang akan dipesan dan membayar pesanan, menunggu pesanan, lalu membawa pesanan ke tempat duduk atau dibungkus. Setelah itu, pelanggan menikmati makanannya. Pelanggan keluar dari restoran dan kembali pulang. Untuk frontliner, satpam membukakan pintu masuk dan mengecek suhu pelanggan. Kemudian kasir memberi salam dan menawarkan menu yang ada. Untuk back office, manajer logistik, chef, dan kru. Untuk database support, ada bidang IT informasi teknologi. Untuk peran servicescape di McDonald, yang pertama ada pack. McDonald menggunakan paper bag bagian luarnya dengan simbol huruf M, ciri khas dari McDonald, dan kemasannya ramah lingkungan. Yang kedua, fasilitator. McDonald merupakan restoran menyediakan makanan cepat saji dengan berbagai fasilitas untuk konsumen seperti adanya wifi serta menyediakan tempat yang nyaman serta menyediakan toilet dan wastafel yang bersih. Yang ketiga ada socializer. Di McDonald, pelanggan akan diperlakukan dengan tingkat keramahan yang tinggi oleh karyawan. McDonald membangun prinsip inklusivitas dan toleransi. Moral ini telah diintegrasikan
ke dalam pilar McDonald selama bertahun-tahun dan akan terus mempraktikkan budaya tersebut. Keempat, ada diferensiator. Konsumen yang sudah pernah ke McDonald akan langsung teringat tentang layout bernuansa merah khas dari McDonald dan simbol yang dipakai McDonald. Harga jasa. Yang pertama, nilai produk. McDonald memiliki produk fast food dan minuman dengan biaya moneter minimal Rp50-200.000. Nilai layanan, kenyamanan tempat, kebersihan, kualitas produk, serta pelayan yang ramah, memiliki biaya waktu minimal 5-20 menit untuk mengantri serta 30 menit sampai 2 jam rata-rata minimal untuk menikmati layanan dan produk. Nilai personil. Pelayan yang ramah, baik, teliti, cepat, serta sopan memiliki biaya energi minimal untuk pergi ke gerai-gerai terdekat yang berada di pusat kota. Nilai citra, beragamnya menu yang disajikan serta menu-menu yang unik serta menarik, memiliki biaya psikis ketika konsumen berkeinginan untuk berkumpul dan menikmati makanan seperti fast food, maka McDonald menjadi salah satu opsi teratas yang ingin dikunjungi. Nilai pelanggan total. Nilai total yang dirasakan keseluruhan oleh pelanggan adalah kepuasan dalam pelayanan yang terbaik hingga produk makanan yang berkualitas dari McDonald. Biaya pelanggan total. Biaya-biaya total yang harus dikeluarkan sangatlah sebanding dengan pelayanan dan produk yang didapatkan. Customer Delivered Value produk perusahaan. Maka dari perbandingan nilai dan biaya yang dikeluarkan konsumen dalam menikmati layanan dan produk McDonald sangatlah sebanding. McDonald sebagai perusahaan yang besar dan terkenal memberikan layanan dan produk terbaik yang bisa diberikan. Bukti nyata kepuasan pelanggan tersebut, McDonald berkembang pesat dan banyak digemari khususnya oleh kalangan muda sebagai salah satu restoran fast food favorit. Promosi jasa. Pada bagian Planet Message, McDonald melakukan dengan membuat iklan yang sangat menarik agar pelanggan tertarik dengan produk McDonald itu sendiri. Pada produk message, McDonald mempunyai ciri khas makanan tersendiri yaitu burger, makanan yang berasal dari Amerika. Pada service message, McDonald sudah memiliki kualitas pada pelayanan konsumen yang sudah sesuai dengan standar. Planet Message, pembicaraan konsumen yang disampaikan dari mulut ke mulut membuat orang lain tertarik untuk membeli produk McDonald's. Dan kini sudah tidak asing dengan restoran McDonald's itu sendiri. Berikut ini kami tampilkan analisis deskriptif kualitas jasa dan kepuasan pelanggan yang sudah kami survei.
Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yang pertama, komponen bauran pemasaran jasa perusahaan. McDonald memberikan harga yang sesuai bagi produk dan pelayanan yang terbaik yang telah mereka sajikan kepada konsumen kelas menengah ke atas. Yang kedua, analisis deskriptif kualitas jasa perusahaan. Berdasarkan dari hasil survei kuesioner yang telah direspon oleh 43 orang, bahwa pernyataan pada kualitas jasa McDonald termasuk kategori yang baik, dimulai dari pelayanan yang sesuai dengan standar operasional karena McDonald membangun prinsip inklusivitas dan toleransi dengan tingkat keramahan yang tinggi oleh karyawan. Ditambah lagi dengan tempat yang mempunyai desain interior yang mempunyai ciri khas tersendiri serta fasilitas dan keamanan yang membuat nyaman dan aman bagi konsumen ketika berkunjung ke gerai McDonald. Analisis deskriptif kepuasan pelanggan perusahaan. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami buat dan kami sebarkan, mendapat 43 responden dengan rata-rata 4,19 menunjukkan kategori baik untuk kepuasan pelanggan yang berkunjung ke McDonald. Dilihat dari kualitas pelayanan dan fasilitas yang sangat baik membuat pelanggan merasa nyaman dan puas sehingga ingin datang kembali dan membeli kembali ke gerai McDonald. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.